Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we meet again in Bahasa dan Sastra Inggris ya, in BSI grade 11 ya, untuk kelas 11. Okay, for our new material in grade 11, we will discuss about present perfect tense ya. Untuk materi yang baru kelas 11 kita akan membahas tentang present perfect tense. Nah, before we'll discuss more deeply about present perfect tense, ya, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kalau present perfect tense itu adalah bentuk waktu sekarang telah selesai atau menceritakan kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau. Mungkin kalau kalian ada yang paham tentang bentuk past atau bentuk lampau, contohnya dari simple past tense ya. Jadi mungkin kalian masih ada yang bingung perbedaannya di mana antara present perfect tense dan simple past tense. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang present perfect tense, kita akan membahas dulu the differences between present perfect tense and simple past tense ya, supaya nanti kalian paham ya, mana yang present perfect tense, mana yang harus menggunakan present perfect tense, mana yang harus menggunakan simple past tense. Oke, next kita lihat dulu untuk present perfect tense. Apa itu sebenarnya present perfect tense? Ya, present perfect tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang telah selesai dilakukan atau dilaksanakan. Ya, hampir sama dengan simple past tense. Kejadiannya sudah terjadi di waktu lampau. Ya, oke. Now we will discuss about the differences between simple past tense and present perfect tense. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Nah, sebelumnya saya berikan dua buah kalimat. Ya, kalimat yang pertama adalah I ate an apple last night. Kalimat kedua, I have eaten an apple. Ya, untuk kalimat pertama I ate an apple last night. Saya memakan sebuah apel tadi malam. Kalimat kedua, I have eaten an apple. Saya telah memakan sebuah apel. Ya, kejadiannya sama, yaitu terjadi di waktu lampau. Ya, terjadi di waktu lampau. Tetapi kalau kita lihat dari segi penulisannya sudah jelas terlihat berbeda. Nah, sekarang kita lihat dulu dari simple past tense. Ya, nanti kita akan lihat perbedaannya ya dari fungsinya. Kita lihat dulu untuk fungsi dari simple past tense. Ya, ada 3 fungsi dari simple past tense. Untuk yang pertama, menjelaskan kejadian di waktu lampau dengan spesifikasi waktu yang jelas. Ya, menjelaskan kejadian di waktu lampau dengan spesifikasi waktu yang jelas atau dengan keterangan waktu yang jelas. Ya, for example, ya, I ate an apple last night. Ya, saya memakan sebuah apel tadi malam. Jelas sekali, ya, di situ keterangan waktunya ada kata last night atau tadi malam. Contoh yang lain, I called him yesterday. Ya, saya menelponnya kemarin. Ya, ini juga jelas keterangan waktunya ada kata kemarin. Ya, yang pertama ada kata last night, yang kedua ada kata kemarin. Semuanya menggunakan bentuk waktu lampau. Ya, jadi fungsi yang pertama yaitu menjelaskan kejadian di waktu lampau dengan spesifikasi waktu yang jelas. Keterangan waktunya jelas. Fungsi yang kedua, menjelaskan kejadian di waktu lampau yang benar-benar sudah berakhir. Ya, menceritakan
kegiatan atau kejadian di waktu lampau dan kejadian itu memang sudah berakhir. For example, I live in Gumiwang since 2005 until 2010. Ya, saya tinggal di Gumiwang sejak tahun 2005 sampai tahun 2010. Ya, berarti setelah tahun 2010 saya tidak tinggal di Gumiwang lagi. Ya. Saya hanya tinggal di Gumiwang dari tahun 2005 sampai 2010. Dan ya, dari tahun 2010 saya tidak tinggal di Gumiwang lagi. Ya, sudah berakhir. Contoh berikutnya. Ya, masih dari fungsi kedua. Mr. Dikri work as a journalist since 2010 until 2015. Ya, Pak Dikri bekerja sebagai wartawan sejak tahun 2010 sampai 2015. Ya, dia bekerja sebagai wartawannya itu hanya dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Setelah tahun 2015, pekerjaan sebagai wartawannya itu sudah berakhir. Ya, sudah tidak bekerja sebagai wartawan lagi. Ya, jadi menjelaskan kejadian di waktu lampau yang benar-benar sudah berakhir. Ya, untuk simple past tense fungsi yang ketiga, ya, menjelaskan kejadian yang berurutan di waktu lampau. Menjelaskan kejadian yang berurutan di waktu lampau. For example, first, I watch a movie. After that, I read a book. And then, I ate an apple. Ya, pertama, saya menonton sebuah film. Setelah itu, saya membaca buku. Dan kemudian, saya memakan apel. Ya, ada 3 kejadian yang dilakukan secara berurutan. Ya, ketika kalian membuat sebuah kalimat menceritakan kejadian di waktu lampau, kok kejadiannya berurutan, ya, itu kalian harus menggunakan simple past tense. Ya, tadi kita sudah membahas 3 fungsi dari simple past tense. Ya, kemudian kita lihat fungsi dari present perfect tense. Yang pertama, tidak menggunakan keterangan waktu yang jelas. Ya, ini perbedaannya. Kalau dari simple past tense menggunakan keterangan waktu yang jelas atau spesifikasi waktunya jelas, tetapi kalau di present perfect tense itu tidak menggunakan keterangan waktu yang jelas, tidak dipentingkan. Ya, kapan kegiatan itu dilakukan. Contohnya, I have eaten an apple. Saya telah memakan sebuah apel. Tidak ada atau tidak menggunakan keterangan waktu. Pokoknya saya sudah memakan sebuah apel. Ya, entah itu 1 menit yang lalu, entah itu tadi malam, entah itu kemarin, tidak dipentingkan. Pokoknya saya telah memakan sebuah apel. Ya, itu fungsi yang pertama, yaitu tidak menggunakan keterangan waktu yang jelas. Kemudian untuk fungsi yang kedua, yaitu I have called him. Ya, I have called him. Saya sudah menelponnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan simple past tense tadi, ya, simple past tense kalimatnya tadi ada I called him yesterday. Ya, untuk simple past tense tadi ada I called him yesterday. Saya menelponnya kemarin. Tetapi kalau di present perfect tense, fungsi yang pertama yaitu tidak menggunakan keterangan waktu yang jelas. Contohnya I have called him. Saya sudah menelponnya.
Ya, tidak dipentingkan kapan dia menelpon. Pokoknya dia sudah menelpon. Ya, tidak dipentingkan apa kata di pagi atau mungkin kemarin atau 5 menit yang lalu. Tidak dipentingkan. Pokoknya I have called him. Pokoknya saya sudah menelponnya. Ya, itu fungsi yang pertama dari present perfect tense. Kemudian, fungsi yang kedua menjelaskan kejadian di waktu lampau dan efeknya masih ada atau kejadiannya masih berlangsung. Ya, kejadiannya masih berlangsung. Kalian menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau sudah mulai terjadi di waktu lampau. Ya, tetapi kejadian yang kalian ceritakan itu sekarang pun masih berlangsung. Ya. Contohnya. Ya. I have lived in Jakarta for 20 years. I have lived in Jakarta for 20 years. Saya telah tinggal di Jakarta selama 20 tahun. Ya, saya telah tinggal di Jakarta selama 20 tahun. Ya, berarti dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih tinggal di Jakarta. Ketika saya mengatakan kalimat ini, saya pun masih tinggal di Jakarta. Ya, kejadian yang saya ceritakan yaitu tinggalnya sekarang pun masih terjadi. Ya, I have lived in Jakarta for 20 years. Saya telah tinggal di Jakarta selama 20 tahun. Sampai sekarang masih tinggal di Jakarta. Contoh berikutnya. Ya. Mr. Dikri has worked as a journalist since 2000. Ya, Pak Dikri telah bekerja sebagai seorang wartawan sejak tahun 2000. Ya, Pak Dikri telah bekerja sebagai seorang wartawan sejak tahun 2000. Ya, jadi dari tahun 2000 sampai saya mengatakan kalimat ini, saya mengatakan Mr. Dikri has worked as journalist since 2000 sampai sekarang tahun 2000 misalnya, itu dia masih bekerja sebagai jurnalis. Ya, jadi dari tahun 2000 sampai sekarang dia masih bekerja. Kejadiannya masih berlangsung, yaitu pekerjaan sebagai seorang wartawannya. Ya, itu untuk fungsi yang kedua, menjelaskan kejadian di waktu lampau dan efeknya masih ada atau kejadiannya masih berlangsung. Ya. Fungsi berikutnya atau yang terakhir, menjelaskan kejadian di waktu lampau yang berulang-ulang. Ya, menjelaskan kejadian di waktu lampau yang berulang-ulang. Kalau tadi kita bandingkan dengan simple past tense, yaitu menjelaskan kejadian di waktu lampau yang berurutan. Tetapi kalau di present perfect tense, menjelaskan kejadian di waktu lampau yang berulang-ulang. Ya, jadi kejadiannya atau peristiwanya itu hanya satu. Ya, cuma terjadinya berulang-ulang. Kalau di simple past tense tadi, itu kan dari beberapa kejadian, ya, diceritakan secara berurutan atau dilakukan secara berurutan. Ya, dari kejadian A, kemudian kejadian B, kemudian kejadian C. Tetapi kalau di present perfect tense, fungsi yang ketiga, yaitu menjelaskan kejadian di waktu lampau yang berulang-ulang. Satu kejadian tetapi dilakukan berkali-kali. For example, I have seen Avengers 5 times. Ya, I have seen Avengers 5 times. Saya telah menonton film Avengers 5 kali. Ya, saya telah menonton film Avengers 5 kali. Ya, kegiatannya sama, yaitu menonton film Avengers, tetapi dilakukan sebanyak 5 kali.
contoh berikutnya. Ya, next example is she has called him 10 times. Ya, she has called him 10 times. Dia telah menelponnya 10 kali. Ya. Kejadiannya sama, yaitu menelpon, tetapi dilakukan secara berulang-ulang 10 kali. Ya, dia telah menelponnya 10 kali. Ya, mungkin karena tidak diangkat-angkat, dia telepon dan telepon terus sampai 10 kali. Nah, kalau kalimatnya seperti ini menjelaskan kejadian di waktu lampau yang berulang-ulang, maka kita harus menggunakan present perfect tense. Ya, oke ya. Jadi perbedaannya itu antara simple past tense dan present perfect tense. Ya. Kalau yang pertama tadi kita bandingkan lagi. Kalau dari simple past tense, fungsi yang pertama yaitu menjelaskan kejadian di waktu lampau tetapi waktunya jelas. Tetapi kalau di present perfect tense menjelaskan kejadian di waktu lampau, waktunya tidak jelas atau tanpa keterangan waktu, tidak memperdulikan waktunya. Kemudian perbedaan yang kedua dari fungsi yang kedua yaitu dari simple past tense menjelaskan kejadian di waktu lampau yang sudah benar-benar berakhir. Kejadiannya sudah benar-benar berakhir. Ya, saya tinggal di Gumiwang dari tahun 2010 sampai 2015. Ya, I live in Gumiwang since 2010 until 2015. Ya, berarti tinggal di Gumiwangnya hanya sampai 2015. Tetapi kalau kita bandingkan dengan present perfect tense, fungsi yang kedua yaitu kejadiannya itu masih terjadi atau efeknya itu masih ada. Kejadiannya masih berlangsung. Ya, kejadiannya masih berlangsung. Contohnya misalnya tadi I have lived in Jakarta for 20 years. Saya tinggal di Jakarta selama 20 tahun. Berarti dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang, saya pun masih tinggal di Jakarta. Kemudian, untuk perbedaan yang lain yaitu perbedaan yang ketiga di simple past tense menjelaskan kejadian secara berurutan. Tetapi kalau di present perfect tense itu menjelaskan kejadian secara berulang-ulang. Ya, jadi jelas ya perbedaannya antara simple past tense dan present perfect tense. Ya, oke. Yeah, that is for my explanation about the differences between simple past tense and present perfect tense. Yeah, I have explained this before we discuss about present perfect tense more deeply. Saya memang sengaja menjelaskan perbedaan ini dulu sebelum kita membahas lebih jauh tentang present perfect tense. Oke ya, thank you for your attention. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.